Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Putri Salsabila dengan NIM 21080274. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Talal, LC MSI MED. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Kemudian, keputusan ini dapat juga dikatakan yaitu hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu pengertian pengambilan keputusan menurut Eisenhower dalam bukunya Lunenburg pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur di antara beberapa alternatif yang tersedia. Nah, pada setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan itu dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Ada beberapa langkah yang harus diproses. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan keputusan. Perlu menyadari pengidentifikasian keputusan sebelum membuat keputusan. Mendefinisikan dengan jelas baik itu sifatnya, situasi, maupun data dari keputusan yang harus dibuat dan sekaligus menjadi langkah pertama yang sangat penting. Yang kedua ada mengumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi yang relevan adalah kunci ketika mendekati proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, penting untuk mengidentifikasi berapa banyak informasi latar belakang yang benar-benar diperlukan sehingga mencegah dari sekedar mengikuti institusi belaka. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif. Pada saat mengumpulkan informasi, ada baiknya mengidentifikasi beberapa kemungkinan jalur tindakan atau alternatif lainnya, sehingga fase kritis dari proses pengambilan keputusan konsumen telah relatif dan diteliti. Yang keempat yaitu menimbang buktinya. Untuk mengambil keputusannya yaitu gambarkan informasi dan emosi dengan membayangkan seperti apa jadinya ataupun hasilnya apabila melakukan setiap alternatif sampai akhir. Yang kelima yaitu pilih di antara alternatif. Setelah menimbang semua bukti dalam memilih alternatif yang tampaknya terbaik yang telah atau harus disiapkan sehingga dapat memilih kombinasi alternatif. Pilihan pada langkah ini yaitu kemungkinan besar sama atau mirip dengan alternatif yang tempatnya atau diuraikan pada bagian akhir langkah menimbang buktinya. Yang keenam yaitu mengambil tindakan. Setelah langkah yang kelima tadi yaitu pilih di antara alternatif, selanjutnya yaitu ada mengambil tindakan. Nah, sekarang siap untuk mengambil beberapa tindakan positif dengan mulai menerapkan alternatif yang dipilih di langkah sebelumnya. Pengambilan tindakan dengan percaya diri dalam pengambilan keputusan dan kemampuan perencanaan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu tinjau keputusan dan konsekuensinya. Pada langkah terakhir ini, pertimbangan hasil keputusan yang dilakukan dan evaluasi. Apakah kebutuhan tersebut telah menyelesaikan kebutuhan dengan identifikasi kembali daripada langkah awal.
Jika keputusan tersebut tidak memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi, maka harus diulangi langkah-langkah tertentu dari proses untuk membuat keputusan baru. Misalnya, isu kemiskinan yang mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, maka kemungkinan harus mengumpulkan informasi yang lebih detail atau agak berbeda, atau menjelajahi alternatif tambahan. Nah, salah satu contoh permasalahan di Indonesia yaitu pengangguran. Permasalahan mengenai pengangguran ini masih terjadi di dalam kehidupan sebagian masyarakat di Indonesia dan juga dapat diperhatikan secara serius karena angka pengangguran yang naik turun membuat berbagai pengaruh dan dampak dari adanya pengangguran tersebut. Dan penyebab terjadinya pengangguran itu terjadi karena besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Artinya di sini lebih banyak SDM dibandingkan dengan SDA. Dan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, dan kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk permasalahan tadi, pasti adanya solusi dan bagaimana sih mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia itu? Nah, caranya yaitu dengan memberikan peluang, memberikan keterampilan, pelatihan, pengembangan diri, dan soft skill kepada masyarakat, serta peran dari pemerintah untuk dapat membuka dan menciptakan lowongan kerja dari berbagai perusahaan yang masuk di Indonesia, agar dapat mengurangi dan mengatasi masalah sosial pengangguran di Indonesia. Jadi, dengan adanya sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan tersebut, maka suatu permasalahan itu lebih mudah terselesaikan dan menghasilkan perubahan terhadap suatu masalah ke arah yang lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.